yang ketiga, yaitu wa walidiu wa ma walad. Wa walidin, dan demi yang telah melahirkan. Ya, walid atau di sini terjemah dengan ayah. Wa ma walad, dan anaknya. Ya, jadi wa walidiu wa ma walad. Di pertemuan yang telah lalu itu sudah kita sampaikan bahwa terkait dengan wa walidin, demi ayah, wa ma walad, dan demi anak. Ini maksudnya siapa? Yang dimaksud dengan walid, ayah di situ maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wa ma walad, dan demi anak. Ya, anak di situ siapa maknanya? Anak di situ maksudnya adalah Nabi Ismail alaihissalam, atau keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fi hadza ta'rid bitanbih lil musyrikin min dzurriyyati Ibrahim. Dalam hal ini terdapat sindiran yang merupakan peringatan bagi orang-orang musyrik dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Bi annahum hadu an tariqati abihim, bahwa mereka telah menyimpang dari jalan ayah mereka. Apa jalan Nabi Ibrahim? Yaitu minat tauhid. Ya, jalan Nabi Ibrahim itu adalah jalan ketauhidan. Kemudian wassalahi, ya, jalan kesalihan, wa da'wati ilal haq, dan dakwah kepada kebenaran, wa imaratil masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram. Ya, gitu. Karena kan hadirin jamaah rahimakumullah, di pembahasan ayat sebelumnya itu kita sudah membahas terkait dengan la uqsimu bihadzal balad. Ya, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri apa, Pak? Negeri Mekah. Ya, jadi Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Ini bicara tentang siapa? Bicara tentang Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad, demi walid, demi orang tua, wa ma walad, dan anaknya. Maksudnya anak dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa? Karena yang pertama mendirikan Ka'bah itu siapa? Yang membangun pondasi Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Wa idh yarfa'ul qawaid, ya. Dan ketika ia mengangkat qawaid, kaidah-kaidah, maksudnya pondasi, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itulah yang membangun Ka'bah. Dan Ka'bah, ya, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bagaimana mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, mengajak manusia untuk bertauhid. Kemudian hadirin yang rahimakumullah, dari sejak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad ini ada yang disebut dengan fatrah. Apa itu fatrah? Fatrah itu adalah jeda, ya, kekosongan wahyu, itu namanya fatrah. Nah, ketika diutusnya Nabi SAW, maka Rasulullah mengajak masyarakat untuk kembali, ya, mengikuti ajaran tauhid, yaitu ajaran Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ketika Rasul diutus, kita menyaksikan masa itu disebut dengan masa jahiliyah. Kenapa disebut dengan masa jahiliyah? Karena orang-orang berada dalam masa kebodohan. Ya, patung disembah, berhala disembah, bahkan kemudian di sekitar Ka'bah itu banyak sekali patung, bahkan jumlahnya sampai 360 patung. Nah, ketika Rasul diutus, Rasul ingin membersihkan kondisi masyarakat yang sudah terkotori dengan racun-racun kesyirikan, gitu. Ya, dengan racun-racun kesyirikan. Ini ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi artinya aneh ketika orang-orang musyrik justru mereka menyembah patung, menyembah berhala. Padahal apa? Padahal ayah mereka Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada tauhid, gitu. Ya, makanya di sini bi annahum hadu an tariqati abihi, mereka orang-orang musyrik itu sudah menyimpang dari jalan ayah mereka, minat tauhid, sudah menyimpang dari tauhid, wassalah, ya, dari kesalihan, wa da'wati ilal haq, dan dakwah kepada kebenaran. Itu ayat yang ketiga, ya. Kemudian ayat yang keempat, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, ayat yang keempat ini bicara tentang tabiat dasar hidup manusia. Ya,
tabiat dasar hidup manusia mah penuh perjuangan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi susah payah. Ya. Ini tabiat dasar manusia ya adalah perjuangan. Kenapa? Karena di sini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Ya, mau lahir saja susah. Sudah lahir hese begitu. Ya, susah payah Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas kaitan dengan makna kabad gitu ya, makna kabad. Nah, dan ini menjadi tema ya, tema pembahasan dalam surat Al-Balad itu kaitan tentang apa? Kaitan tentang perjuangan. Ya, kenapa? Karena hidup kita ini penuh dengan perjuangan. Ya, jadi perjalanan hidup manusia ini penuh dengan ujian, penuh dengan tanggung jawab dan juga cobaan. Ya. Semua yang hidup itu akan diuji, Bapak Ibu. Semua yang hidup akan mereka akan dipertanggungjawabkan. Ya. Yang tidak diuji mas siapa, Pak? Yang tidak diuji itu siapa? Kan manusia mah harus diuji, manusia mah harus melalui dengan cobaan, ya. Apa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan. Nah, ada nggak manusia yang tidak diuji gitu? Ayo Pak. ODGJ. Ayo Nugela diuji tuh Pak. Ya, Nugela diuji, diuji nah. Ya gelo gitu. Itu ujiannya ya. Hanya kalau orang yang gila begitu ya, ya orang yang gila tidak akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau ada orang gila tidak sholat Pak, dosa tuh? Tidak dosa dan gelo. Jadi kalau ada orang gila tidak sholat tuh dosa ya. Kenapa? Karena orang yang gila mah bukan mukallaf ya. Orang yang gila mah tidak terkena beban gitu. Jadi nu gelo mah teu wajib sholat, teu wajib saum, teu wajib baca Quran, nu gelo mah. Ya. Jadi kalau tidak ingin sholat gampang, Pak. Ya, nah gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Baik, kita lihat ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, laqad dalam bahasa Arab disebut dengan huruf taukid. Di sini ada dua huruf taukid. Apa arti taukid, Pak? Penguat. Ya, gitu. Jadi apa yang disebut dengan taukid? Taukid itu artinya penguat. Di sini ada dua. Yang pertama ada lam, yang kedua qad. Jadi kalau diterjemah dengan pakai gramatika bahasa Arab, laqad, la-nya sungguh, qad-nya sungguh gitu. Laqad sungguh. Nah, dua kali diulangnya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai harus menggunakan huruf taukid, sampai harus menggunakan penguat? Menunjukkan banyak manusia yang tidak percaya. Ya. Banyak manusia yang tidak percaya, banyak manusia yang lalai, makanya pakai huruf penguat gitu. Ya, gitu. Jadi laqad sungguh khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Khalaqa itu artinya menciptakan dari sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian ada, makanya disebut dengan khalaqa. Ya, yang menciptakannya disebut khaliq. Ya, jadi khaliq yang menciptakan. Yang diciptakannya disebut makhluk. Ya, makanya ada istilah makhluk. Makhluk itu bahasa Arab, Pak. Ya, jadi makhluk itu bahasa Arab. Artinya apa? Sesuatu yang diciptakan gitu. Yang menciptakan khaliq, yang diciptakan makhluk. Ya. Nah, proses penciptaannya namanya khalaqa gitu. Jadi di sini khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Kenapa menggunakan khalaqa? Karena awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada gitu. Maka disebut dengan khalaqa. Kalau sesuatu awalnya sudah ada tapi ditransformasi menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, bahasa Arabnya bukan menggunakan khalaqa, tapi menggunakan ja'ala. Ya, ja'ala.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pakai ja'ala. Ja'ala itu awalnya ada apa? Awalnya ada, kemudian dirubah menjadi sesuatu yang lain, maka disebut dengan ja'ala, menjadikan. Kalau awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, namanya khalaqa, ya. Jadi khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Kami di sini siapa, Pak? Allah. Ari Allah banyak atau satu? Kenapa pakai kami? Ya, Allah itu kan satu. Kenapa tidak begini? Laqad khalaqtul insan. Sungguh aku menciptakan manusia. Tapi menggunakan redaksinya kami. Sungguh kami menciptakan manusia. Tidak pakai aku. Ya. Kata para ulama tafsir mengatakan, kenapa kadangkala di dalam ayat itu tidak menggunakan aku tapi menggunakan kami? Ya. Yang pertama adalah karena memang ada ada andil yang lain. Maksudnya terlibat yang lain. Allah yang menciptakan manusia, tapi terciptanya manusia melibatkan yang lain gitu. Ya. Adanya manusia itu melibatkan ada ayah dan ibu. Nah, karena melibatkan yang lain maka pakai kami. Bukan berarti Allah itu banyak, tidak. Hanya dalam prosesnya karena memang banyak yang terlibat sehingga menggunakan kami. Laqad khalaqnal insana. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya. Manusia di sini manusia yang mana? Apakah semua manusia, Bapak Ibu? Atau yang dimaksud dengan manusia di sini apakah manusia yang khusus? Ini kalau kita dalami Al-Qur'an, ternyata Bapak Ibu ya memahami, mendalami Al-Qur'an sungguh sangat luar biasa. Jangankan kalimatnya, hurufnya saja memiliki makna. Coba kita lihat. Di dalam ayat ini kalimat insan itu menggunakan alif lam. Laqad khalaqnal insan. Ada alif lam? Ada. Bapak Ibu kalau baca Quran suka menemukan alif lam tidak? Pasti. Ya, pasti menemukan alif lam. Nah, dalam konteks bahasa Arab, alif lam itu memiliki makna. Ya, memiliki makna. Minimal Bapak Ibu, alif lam itu yang pertama maknanya adalah al-istighraqiyah. Apa itu istighraqiyah? Istighraqiyah artinya menghabiskan semua, tanpa terkecuali, habis semua. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kondisi susah payah. Manusia di sini manusia khusus atau semua manusia? Nah, kalau semua manusia berarti alif lam di sini maknanya istighraqiyah, menghabiskan semua. Gitu, ya. Sama seperti kalau Bapak Ibu baca surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ada alif lam. Alif lam di situ maknanya apa? Alif lam di situ maknanya adalah istighraqiyah, menghabiskan semua. Ya. Alhamdu, segala puji lillah, hanya milik Allah. Karena di situ menghabiskan semua, artinya semua pujian itu hanya milik Allah. Boleh nggak manusia dipuji, Pak? Bapak dipuji kengeng tuh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena alif lam pada kalimat alhamdu itu menghabiskan semua. Maknanya apa? Maknanya pujian itu semuanya hanya milik Allah. Pujian itu hanya bagi pencipta. Artinya kita sebagai makhluk tidak boleh mendapatkan pujian. Makanya Bapak, kalau Bapak ada yang muji, ngucapinnya apa? Alhamdulillah. Ya. Bapak beli kasetnya, ngucapinnya apa, Pak? Alhamdulillah. Ya. Pak, murang kali teh meni soleh. Kita bilangnya apa? Alhamdulillah. Kenapa? Segala pujian kembalinya kepada Allah. Ya. Kayaknya ketika ada orang yang muji, Pak, murang kali teh meni solehnya, murang kali Bapak.
Cek bapak teh, muhun saha heula atuh bapakna. Kayak gitu, Pak. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena pujian semuanya kembali kepada Allah. Itu namanya istighraqiyah, menghabiskan semua. Ya. Kemudian yang kedua, ada alif lam namanya al-jinsu, menunjukkan jenis. Ya, menunjukkan jenis. Yang ketiga, ada alif lam maknanya al-ahdu, ya, sesuatu yang sudah diketahui atau adanya ikatan. Jadi karena sudah diketahui sehingga itu menjadi sebuah ikatan begitu. Itu namanya al-ahdu. Nah, kalau alif lam pada kalimat al-insanu itu maknanya al-jinsu, menunjukkan Bapak Ibu, ini manusia yang mana yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Fata'rifu fihi ta'riful jinsi. Kalau alif lam di sini menunjukkan kepada jenis, wa yakunul muradu bihi khususo ahli syirki, maka yang dimaksud dengan manusia di ayat tersebut itu maksudnya adalah manusia yang melakukan kesyirikan. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya. Wis rada jero kayak malah gitu ya, karena biasa ngaji gitu. Asal lieur cenah. Ya, enggak apa-apa ya, berproses. Sekali lagi ya. Jadi kalau alif lam pada kalimat laqad khalaqnal insana, di situ alif lam maknanya al jinsu, menunjukkan kepada jenis, berarti manusia yang mana, Pak? Manusia yang melakukan kesyirikan. Ya. Jadi jenis manusia yang melakukan kesyirikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, alif lam maknanya al-ahdu. Fata'rifu ta'riful ahdi. Kalau alif lam di situ makrifahnya maksudnya adalah al-ahdi, maka ini ada riwayat. Fa'anil kalbi annahu abul asyad wa yuqalu abul asyadaini wa ismuhu Usaidu bin Qaldah al-Jumahi. Kana ma'rufan bil quwwati wa syiddati yaj'alul adima al-uqadi tahta qadamaihi. Kalau alif lam di situ maknanya adalah al-ahdu, berarti maksud daripada al-insan pada ayat itu maksudnya adalah Usaid bin Qaldah al-Jumahi. Kenapa? Karena dia dikenal dengan orang yang memiliki kekuatan. Ya. Jadi al-ahdu itu apa, Pak? Al-ahdu itu maksudnya orang yang sudah dikenal. Ya, orang yang sudah dikenal dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain gitu. Makanya di sini laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Nah, manusia di situ kalau alif lamnya maksudnya al-ahdu berarti manusianya khusus, Pak. Tidak semua manusia. Ya, tidak semua manusia. Manusianya khusus. Siapa? Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah Abul Asyad. Abul Asyad itu siapa? Bapaknya orang yang paling kuat. Karena kesombongan orang ini menentang dakwah Nabi SAW. Saking kuatnya Abul Asyad ini diceritakan Bapak Ibu, ini lihat. Saking kuatnya Abul Asyad ya. Fayaqulu, dia berkata, man azalani falahu kada. Siapa yang bisa menyingkirkanku, maka dia akan mendapatkan hadiah begini, begini, begini. Ini orang yang kuat, Pak. Abul Asyad itu orang yang sangat kuat. Fayajibuhu asyaratu rijalin. Kemudian Abul Asyad ini ditarik oleh 10 orang laki-laki. Jadi dia tuh, si Abul Asyad ini, dia tuh suka pakai, kalau ini mah apa ya, kayak semacam kulit, Pak, di bawah kakinya itu. Naonnya duka sendal gitu, dukanya sepatu merenya gitu. Kulit, dan ini kulitnya itu kulit yang tebal dan kuat gitu. Nah, kata si Abul Asyad, siapa yang bisa menyingkirkan saya atau menggeserkan kaki saya, itu saya akan kasih hadiah. Akhirnya dipegang kaki si Abul Asyad itu oleh 10 orang, Pak. Dipegang oleh 10 orang, bergeser tuh. Henteu. Wala tazulu qadamahu, kakinya tidak bergeser. Yang terjadi malah apa? Yang terjadi malah si kulitnya robek, yang meureun sapatuna meureunnya gitu. Sapatuna atau sandalna malah itu yang soek gitu. Kakinya mah tidak bergeser.
Menunjukkan apa? Menunjukkan saking kuatnya orang ini, ya, saking kuatnya orang ini. Wa kana syadidal kufri wal adawati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini Bapak Ibu, orang ini sangat apa ya? Sangat kufur, ya. Jadi orang ini sangat kufur dan sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita lihat di ayat yang selanjutnya. Kemudian turun ayat di ayat yang kelima. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bisa yang bisa mengalahkannya, yang bisa berkuasa atasnya. Nah, jadi kira-kira Pak, kira-kira alif lam yang ada alif lam pada kalimat al-insan, manusia, itu maknanya lil istighraq, menghabiskan semua manusia, atau maknanya lil jinsi, menunjukkan khusus kepada orang-orang musyrik, atau makna yang ketiga lil ahdi, orang yang sudah dikenal memiliki kekuatan, yaitu namanya Abul Asyad. Kira-kira alif lamnya di situ alif lam yang mana Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, gitu. Jadi alif lam di sini itu sebetulnya karena kalimat insan dimulai dengan alif lam, itu maknanya memang tidak semua manusia. Ya, tidak semua manusia. Jadi konteks pembahasan dalam ayat ini konteksnya khusus membahas tentang orang-orang tertentu. Ya. Walaupun memang tema besar pembahasan di surat Al-Balad ini, tema besarnya bicara tentang perjuangan. Karena hidup yang dialami oleh semua manusia itu perjuangan. Tapi dalam konteks ayat ini, itu bukan sedang membicarakan semua manusia, tapi orang-orang tertentu. Kenapa? Lihat Pak, cek ayat yang kelimanya. Ayat yang kelimanya dia mengatakan begini, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menguasai dirinya, gitu. Karena kesombongan dia, karena dia merasa hebat, sehingga dia merasa tidak ada orang yang bisa menguasai saya, tidak ada orang yang bisa mengalahkan saya, gitu. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesombongan, menunjukkan keangkuhan orang ini. Makanya orang ini tidak mau menerima dakwah Rasul. Kan saya pernah menyampaikan Bapak Ibu, di antara penyebab kenapa orang tidak menerima ajaran Islam atau tidak mau menerima dakwah, apa penyebabnya, Pak? Allah menjelaskan dalam surat Al-Alaq, penyebabnya kala innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Ingat, manusia itu suka melampaui batas. Melampaui batas itu maknanya apa? Melampaui makna di situ melampaui batas di situ maknanya adalah sombong. Kenapa manusia bisa sombong? Ar-ra'ahus taghna. Ketika dia merasa dirinya cukup. Ya. Jadi kecukupan, merasa memiliki sesuatu, itulah yang seringkali menyebabkan manusia muncul kesombongan, ya, sehingga tidak mau menerima ajaran Islam atau tidak mau menerima dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang ini, gitu, ya, karena merasa dirinya kuat sampai digeser kakinya, cuman kaki, Pak, bukan digubragen, bukan, kakinya digeser kan, dipegang oleh 10 orang, tidak bergeser sedikit pun. So, Bapak coba kuda-kuda gitu ya, ditarik kuli ke 10 orang, kira-kira ngajongkeng mah. Ya, ngajongkeng orang mah kan gitu. Ya. Maka ku 10 orang, ku 2 orang ge. Ah gitu. Ini orang begitu kuat. Karena kekuatan inilah yang menyebabkan dia begitu kufur dan dia begitu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mengira ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya.
Itu ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, kabad. Tadi kabad apa artinya? Susah payah. Ya. Apa makna kabad? Kalau kita lihat di dalam tafsir, memang banyak maknanya, beragam maknanya, banyak sekali. Ini contoh, ya, saya sampaikan beberapa contoh penafsiran terkait dengan makna kabad. Kalau secara terjemah, kabad itu artinya susah payah. Ya, di sini kata Ibnu Abbas dan Hasan. Ibnu Abbas dan Hasan mengatakan fi kabad, maknanya adalah fi syiddatin wa nasobin. Ya, kabad itu maknanya dalam kesusahan dan kepayahan. Ya, dan ini maknanya umum. Jadi gini, terkait dengan makna kabad, ini ada makna umum, ada makna khusus. Ya, kalau makna yang umum seperti ini, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami menciptakan manusia dalam kondisi kabad, itu maknanya fi syiddatin wa nasabin, dalam kondisi susah payah, dalam kondisi kesusahan dan kepayahan. Ya, kita misalkan Pak, ya, ketika kita diciptakan dalam kondisi susah, kemudian kita lahir susah juga, ya. Bapak Ibu ketika baru lahir pengen makan harus disuapin, ya. Kemudian pengen lari, pengen jalan harus belajar dulu, ya. Sekarang sudah dewasa pengen makan, tiba-tiba ayat tuh Pak, kedah milari heula, ya, harus mencari dulu makanannya. Ustaz gampang aya nama tinggal GoFood. Anggrek GoFood ge kudu peser gitu ya. Harus beli. Ya, untuk beli uangnya harus kita cari dulu. Itulah manusia dalam kondisi fi kabad, maksudnya fi syiddatin wa nasabin, dalam kesusahan dan kepayahan. Ya. Kalau tidak pengen susah, tidak pengen payah begitu ya, maka itu kehidupan bukan di kehidupan dunia, tapi di kehidupan akhirat, ya, di surga. Kalau di surga tidak akan kesusahan, ya. Bapak pengen kalau kita pengen makan, tinggal naon Pak? Ya, tinggal ngambil, ya, tinggal makan. Ya, kalau di dunia kita pengen buah-buahan, ya, kudu naik heula gitu. Kalau kita punya pohonnya, punya tangkalnya, kita harus naik heula gitu. Ya, eta ge pas naik tiba-tiba leueur gebis. Gitu. Susah gitu. Tapi kalau di surga beda, Pak. Kalau di surga buahnya bukan di atas tapi buahnya di bawah. Jadi kalau di dunia akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga mah akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi kalau pengen buah-buahan tinggal metik, ya, gitu. Nggak ada yang susah di surga mah, gampang sadayana. Ya, seperti Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah berada di surga bersama istrinya. Ketika beliau di surga dan istrinya, beliau tidak merasakan kesusahan, mudah semua. Ya, hanya memang surganya Nabi Adam ada larangan. Apa larangannya? Wala taqrabah hadhihi syajarah. Kamu berdua tidak boleh mendekati pohon ini. Eta mah surganya Nabi Adam. Ya. Kalau surga yang nanti akan Bapak tempatin gitu, ya, ada larangan tidak? Tidak ada. Ya. Surga yang akan ditempatin oleh orang-orang yang beriman, tidak ada larangan, gitu. Bebas ada yang aja. Ya, gitu. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, nanti kalau saya masuk surga, nanti saya bisa melakukan hobi saya tidak? Ya. Jadi orang ini kan punya hobi. Nah kemudian kalau dia masuk surga, ini hobi saya di surga bisa dilakukan tuh, gitu. Cek Nabi teh, ya, kata Nabi, seseorang nanti di surga akan melakukan sesuatu yang menjadi hobi dia. Ya. Bapak hobinya naon Pak? Goes misalkan, ya, hobinya goes sepedahan. Kayak di surga sepedahan, ya, gitu. Itu ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kata Ibnu Abbas. Kemudian masih dalam tafsir Ibnu Abbas, ya. Wa an Ibnu Abbasin aidan, dari Ibnu Abbas juga beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan fi kabad? Kabad itu maknanya adalah fi syiddatin, ya, dalam kesusahan, min hamlihi, sejak dalam kandungan. Jadi manusia sejak dalam kandungan sudah susah, Pak.
Ya, sudah susah. Jadi dalam kandungan susah apa? Sudah dalam kondisi kesusahan. Wa wiladatihi, belum nanti proses kelahiran. Ya. Proses lahiran susah juga. Ya. Bahkan sekarang mah banyak orang yang lahirnya tidak dengan lahiran normal, tapi langsung disesar. Menunjukkan naon? Susah gitu. Ya, gitu. Susah. Gitu ya. Jadi dalam kandungan sempit, Pak. Ya, dalam kandungan sempit. Wa wiladatihi, nanti ketika proses lahiran susah. Ya, seorang perempuan yang lahirannya normal itu dimulai dengan pembukaan 1, pembukaan 2. Belum jarak dari pembukaan 2 ke pembukaan 3 teh lama di jarak nanti. Eta teh nyeri. Ya, alhamdulillah urang teu ngaraoskeun Pak. Ya, itu dirasakan oleh kaum ibu, oleh kaum wanita. Ya, makanya di barat itu muncul perempuan-perempuan yang tidak pengen punya anak. Nah, istilahnya teh Pak? Apa? Itu. Ya. Gitu. Pengen nikah tapi nggak pengen punya anak. Ya, gitu. Pengen punya anak tapi alim riweuh. Maka bikin bayi tabung. Ya, alim riweuh gitu. Beda ya kalau orang memang dia sudah berusaha tapi ternyata bisa jadi kan ada seorang perempuan hamil keguguran, tiap hamil keguguran, bisa jadi ada yang begitu. Maka dia pakai cara-cara yang lain biar hamil, itu mah beda cerita. Ini mah pengen nikah tapi nggak mau punya anak. Ada yang nikah pengen punya anak tapi alim riweuh. Nah, itulah manusia. Ya, gitu. Nah, maka di sini Allah menjelaskan ya kata Ibnu Abbas fi kabad, maknanya adalah manusia itu dalam kondisi kesusahan. Sejak kapan? Sejak dalam kandungan, kemudian nanti proses kelahiran, itu susah, menyusahkan ya. Kemudian waradhihi, pada masa menyusuinya, makanya banyak ibu-ibu yang tidak mau menyusui dengan alasan yang lain, maka bayinya diganti dengan susu gitu. Jadi anak ya, gitu. Mohon maaf ya. Nah, kemudian wa nabti asnanihi, nanti kesusahan dalam proses tumbuhnya gigi gitu. Ya, bahkan sampai ketika ada anak yang tumbuh gigi itu Pak, sampai demam, sampai panas. Itulah kondisi kesusahan. Wa ghairi dzalika min ahwalihi, dan berbagai kondisi yang menyusahkan. Itulah kondisi manusia. Ini dalam tafsiran Ibnu Abbas. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami menciptakan manusia fi kabad, maknanya manusia itu senantiasa berada dalam kesusahan, mulai dari dalam kandungan, setelah itu lahiran, dalam proses menyusui, bahkan tumbuhnya gigi saja manusia itu dalam kondisi kesusahan. Begitulah Allah menciptakan manusia. Itu tafsir secara umum dalam tafsir Ibnu Abbas. Karena sudah Isya, kita break dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam. Kabad itu makna yang pertama adalah fi syiddatin wa nasabin. Ya, dalam kondisi kesusahan dan kepayahan. Kemudian kalau Ibnu Abbas menjelaskan fi kabad itu maknanya adalah proses manusia. Mulai dari manusia dalam rahim, kemudian manusia dilahirkan, proses dalam menyusui dan juga tumbuhnya gigi, serta kondisi-kondisi yang lain yang menunjukkan memang hidup kita ini penuh dengan kepayahan, ya, penuh dengan kesusahan, ya. Kemudian makna yang lain, ya, tafsir yang lain dari kata kabad, fi kabad, wa qala Hasan berkata, yukabidu masaibad dunya wa syada'idal akhirah. Manusia menghadapi perjuangan. Dalam menghadapi apa? Masaibad dunya, dalam menghadapi berbagai musibah dunia. Ya, gitu. Jadi sungguh kami menciptakan manusia dalam kabad gitu ya. Ya, dalam susah payah. Susah payah apa? Menghadapi musibah-musibah dunia. Ya, tidak sedikit banyak yang tidak sabar, Pak, dengan musibah dunia. Ya, dikasih sakit nyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau kasih penyakit sama saya ya Allah? Lain tetangga itu ya Allah. Ya, gitu. Kenapa? Karena dia merasakan kesulitan ya dalam menghadapi musibah dunia. Ya, gitu. Jadi ada yang tidak sabar ketika ditimpa dengan musibah-musibah yang Allah timpakan.
Makanya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita agar kita tidak menyalahkan, agar kita tidak berputus asa ketika musibah itu menimpa kita. Ya, doa yang diajarkan Nabi SAW kalau kita tertimpa musibah, tentu musibah yang tidak mengenakan. Ya, karena bisa jadi nanti ada orang yang kena musibah tapi musibahnya sesuatu yang mengenakan. Ya, ini dalam konteks bahasa Quran, kalau kita mendapatkan sesuatu yang menurut pandangan kita itu mengenakan, itu pun musibah. Jadi jangan dikira musibah itu hanya sesuatu yang tidak mengenakan. Sesuatu yang mengenakan pun bisa disebut dengan musibah. Ya, itu miskin itu musibah. Kaya musibah bukan, Pak? Musibah. Ya, kaya juga musibah. Miskin musibah, kaya musibah. Sakit musibah, sehat musibah. Ya, turun jabatan musibah, naik jabatan musibah. Ya, cuman kita mah jarang ya, orang dapat nikmat dia bilang, "Duh, saya sedang kena musibah," jarang. Ya, gitu. Ada orang naik jabatan pernah bilang musibah? "Duh, musibah abdi ya." Kunaon, Pak? Naik jabatan. Ya, jadi naon jadi direktur. Jarang orang bilang kena musibah. Ya, padahal itu adalah musibah. Gitu, ya. Dulu mah rakyat biasa, rakyat. Ayeuna jadi pejabat. Ya. Bilang dia kena musibah? Jarang. Ya, jarang orang bilang saya kena musibah, jarang. Gitu. Bahkan yang ada syukuran kan. Ya. Orang ketika naik jabatan malah syukuran, bukan bilang sedang kena musibah. Ya. Jarang kan orang kena musibah syukuran gitu. Ya. Kang hadirnya, badan abis syukurannya. Syukuran naon? Eta bumi kebakaran. Jarang, nggak pernah gitu ya. Gitu ya. Syukuran karena rumah kebakarannya. Nah, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kalau kata Hasan boleh mengatakan apa yang dimaksud dengan fi kabad itu maknanya adalah yukabidu masaibad dunya. Ya, dia menghadapi perjuangan, dia menghadapi kesusahan, kepayahan dalam musibah-musibah dunia. Ya, sekali lagi Nabi mengajarkan sebuah doa. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, maka Nabi mengajarkan doa kepada kita. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Gitu. Jadi kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, musibah yang tidak kita sukai, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan pahala dengan musibah saya ini. Wa akhlif li khairan minha, atau wa akhlif lahu khairan minha, dan semoga engkau mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Keluar di masjid sendal ical, kita ucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, musibah sendal teu aya, sendal ical, ya mudah-mudahan musibah ini dapat pahala gitu ya, dan engkau ganti sendalnya dengan yang lebih baik. Bapak teh milari we sendal nu paling nu sae gitu. Angge nu sae, teu kengeng eta mah ya, boleh begitu. Itu ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jangan menyalahkan. Ya, jika ada sesuatu musibah jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan sesuatu. Ieu mah gara-gara enggak boleh. Ya, kita menyalahkan sesuatu. Apalagi kalau sampai kemudian berputus asa, itu enggak boleh. Ya, gitu. Gimana? Emang ada orang yang kena musibah dia putus asa? Ada. Buktinya ketika dia kena musibah dia datang ke dukun. Berarti dia putus asa. Ya. Ada orang yang kena musibah kemudian bunuh diri, berarti itu putus asa. Ya, gitu. Nah, ini masaibad dunia, musibah-musibah dunia, wasyadaidal akhirah. Ya. Di dunia manusia itu susah payah, ya, menghadapi berbagai musibah dunia gitu. Dan itu tidak akan jauh daripada kehidupan kita, Pak, di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini pasti kita mendapatkan musibah-musibah dunia. Di akhirat wasyadaidal akhirah, kita akan mendapatkan kesulitan. Kita akan mendapatkan kesusahan di negeri akhirat. Di dunia dapat musibah, susah. Di akhirat susah juga. Ya, mulai dari alam kubur, ya.
kemudian nanti hari kebangkitan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar yang jaraknya antara manusia dengan matahari berapa, Pak? Jaraknya berapa? Ya, ada yang bilang 1 jengkal begitu ya. Nah, jaraknya itu kurang lebih sekitar 1 mil. Ya, jadi 1 mil jarak antara matahari dengan manusia menunjukkan sangat dekatnya. 1 mil. Ya, 1 mil berapa kilo berarti? Berapa kilo, Pak? Kalau 3 mil itu kisaran 5 kilo lah ya. 3 mil itu kisaran 5 kilo. 1 mil? Ya, sekilo gitu ya. Ya, 1,5 kilo lah gitu ya, 1,5 kilo. Nah, jaraknya antara kita dengan matahari begitu sangat dekat. Ya, maka manusia mengalami kesulitan, kesusahan. Bagaimana dia mengalami panasnya matahari yang begitu sangat dekat dengan manusia. Ya. Belum kemudian kita akan melewati hisab. Ya. Susahnya hari penghisaban. Sampai kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin. Ya, manusia tidak akan menggeserkan kakinya, manusia tidak akan bisa melangkah, cicing giginya. Nggak bisa melangkah. Kenapa? Karena terlalu banyak pertanyaannya. Nggak bisa melangkah. Mau melangkah tuh susah. Ya, ditanya A, ditanya B, ditanya C. Ya, punya rumah ditanya, kamu dapat rumah dari mana? Ya, uangnya dari mana? Hasil rumahnya bagaimana? Rumah jadi pakai apa? Lama pertanyaannya. Ya, punya mobil ditanya, eta mobil dapatnya dari mana? Dipakainya kemana? Ya, gitu. Kredit atau cash? Terus semuanya itu. Ya, gitu. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Ya, pas mau terus lunas acan. Wah, berat pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, itu syada'idal akhirah. Ya, di dunia kita mendapatkan berbagai musibah yang menyusahkan kita, di akhirat kita mengalami kesulitan-kesulitan sampai kaki kita saja nggak bisa melangkah, Pak. Saking apa? Saking banyaknya pertanyaan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Saking banyaknya pertanyaan yang Allah berikan kepada kita sampai kaki kita nggak bisa melangkah. Gitu. Susah melangkah itu. Ya, tapi mudah-mudahan ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah mudahkan hisaban bagi kita. Ya, gitu. Wa anhu aidan, dan juga yukabidu syukra ala sarai wa yukabidu sabra ala dharai. Ya, manusia akan menghadapi kesulitan ketika dia bersyukur atas kesenangan dan menghadapi kesulitan dalam bersabar atas kesusahan. Pak, syukur teh hese teu? Syukur susah tidak? Susah. Syukur itu susah. Ya. Sabar ketika menghadapi kesulitan susah juga. Iya. Ya. Jadi ketika menghadapi kesulitan kita sabar, susah itu. Ya. Ketika menghadapi kenikmatan agar kita bersyukur, susah. Ya. Karena banyak orang yang ketika mendapatkan nikmat bukannya syukur, yang ada malah kufur, yang ada malah sombong, yang ada malah ujub. Ya, gitu. Ketika kita dapat jabatan, jadi komisaris, jadi direktur, yang ada ujub. Ya, mau masuk mobil saja pintunya harus dibukakan. Gitu ya, lawan bukakan malah masuk ke mobil gitu. Ini ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya, muncul ya ujub, sombong itu ketika ditimpa dengan kenikmatan. Ketika ditimpa dengan kesulitan, kita bersabar itu tidak mudah. Nah ini ya, jadi kata Hasan, laqad khalaqnal insana fi kabad, kita akan mengalami berbagai kesulitan dengan musibah dunia dan juga kesulitan ketika perjalanan di hari akhirat. Ya. Kemudian juga kata beliau, makna kabad itu maknanya adalah manusia itu susah untuk bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan susah untuk bisa bersabar ketika mendapatkan kesulitan. Ya, banyak orang yang putus asa, bunuh diri karena dia tidak sabar dan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Bahkan saya menemukan di berbagai di pinggiran-pinggiran wilayah begitu ya, di wilayah-wilayah pinggiran itu banyak yang menggadaikan akidahnya, Pak. Itu hanya gara-gara apa? Gara-gara kesulitan ekonomi. Ya, hanya gara-gara kesulitan ekonomi mereka rela menggadaikan akidahnya. Ya. Nah, jadi sampai ngeri gitu ya, sampai ada yang akidah itu tergantung siapa yang datang. Ya, siapa yang datang? Kalau datang yang orang Islam bawa sembako, bawa bantuan, muslim mereka. Tapi kalau yang datang ya bukan orang Islam, datangnya orang-orang Nasrani bawa sembako, mereka pindah kepada agama
agama Nasrani. Ketika ditanya, kenapa bisa begitu? Jawabannya, abdi mah kumaha nu masihan. Ya, dari perut lapar mah kumaha. Ya, itu Bapak Ibu. Ini enggak mudah. Nah, maka laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam penuh kesusahan. Ya. Nah, itu makna umum, ya, makna umum dari makna kabad. Tapi kalau kita lihat secara susunan kalimat Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat secara kalimat rangkaian dalam ayat ini, kan Allah sedang menjelaskan apa? Allah sedang menjelaskan tadi la uqsimu bihadzal balad, tentang kota Mekah, ya. La uqsimu bihadzal balad, kemudian ayat selanjutnya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Ini sedang membahas apa? Sedang membahas tentang orang yang ahli tauhid dan orang yang mengotori tauhid. Ya, gitu. Orang yang ahli tauhid, Nabi Ibrahim dan juga anak-anaknya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga orang yang mengotori tauhid. Siapa? Yaitu orang-orang musyrik. Jadi kalau kita lihat kalau tadi maknanya umum ya, kabad secara makna umum, sekarang makna kabad dalam konteks susunan ayat. Kalau dalam konteks susunan ayat, ini bicara tentang siapa? Bicara tentang orang-orang musyrik. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami ciptakan manusia dalam susah payah. Maksudnya manusia yang mana? Manusia yang berbuat kesyirikan. Lihat tafsirannya. Annal kabad at-ta'abul ladzi yulazimu ashabasy syirki min i'tiqadihim ta'addudal alihah. Kabad di sini adalah keletihan yang senantiasa menyertai para pelaku syirik. Akibat apa? Akibat keyakinan mereka tentang adanya banyak Tuhan. Ya, kan Tuhan-Tuhan mereka tuh banyak gitu. Ya, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal gitu ya. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ya, serta kebingungan wattirabu ra'ihim, kebingungan pemikiran mereka dalam menggabungkan antara klaim adanya sekutu-sekutu bagi Allah dan kenyataan bahwa mereka tetap kembali kepadanya saat memohon rezeki dan keselamatan ketika tertimpa kesusahan. Makanya ayat ini Allah sedang menjelaskan orang-orang musyrik. Orang musyrik mah fi kabad, dalam kondisi kesusahan. Naon kesusahannya? Mereka ongkoh kalau minta rezeki sama Allah. Ya, tapi mereka nyembah patung, nyembah berhala. Jadi mereka minta rezekinya sama siapa, Pak? Sama Allah atau sama berhala? Itu kan liar gitu. Ya, mereka percaya bahwa yang menciptakan itu Allah. Tapi kalau ingin sukses, ingin laku dagangannya, bukan datang sama Allah, tapi datangnya ke patung. Nah, itu goncangnya, rusaknya pemikiran mereka. Makanya orang yang seperti itu capek. Ya, jangan dikira orang yang kayak gitu tidak capek. Lelah mereka. Ya, capek mereka. Ya, gitu. Kenapa? Karena mereka menggantungkan diri kepada Allah tapi juga kepada benda-benda yang lain. Ya, itu yang membuat hidup mereka lelah. Ya, gitu. Supaya usahanya sukses, jualannya laku, coba pakai ieu tah, pakai jimat gitu. Ya. Ternyata jimatna naon, Pak? Ya, supaya jimatnya beraksi, ya, supaya jimatnya mempan begitu ya, jimatnya hebat, maka tentu mesti ada persembahan dulu gitu. Ya, persembahan naon? Persembahan tiap malam naon, Pak? Ya, tiap malam Jumat gitu. Eta ge mencina tidak sembarangan, ya. Nyembelihnya harus ya, binatang yang kabeh hideung cenah kan gitu. Tan yang anu kitu tekan hese, Pak. Riweuh gitu. Ya, harus nyari yang seperti itu. Nah, maka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik fi kabad, mereka berada dalam kesusahan. Tapi kalau orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang mereka hanya menyembah kepada Allah, maka mereka menggantungkan hatinya, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, maka mereka tidak berada dalam kabad, dalam kesusahan. Hidup mereka tenang.
Ya, tenang gitu hidupnya. Kenapa? Da aya Allah gitu. Ya, kita jualan, orang lain misalkan pakai jimat-jimat urang mah henteu. Nah, pasrahkeun we urang mah ka Allah. Itu tenang. Sedangkan mereka hatinya gelisah itu. Ya, ini konteks kalau saya ambil secara khusus ya. Jadi kalau makna secara umum tadi, kabar itu artinya semua manusia merasakan kesulitan, mulai dari kelahiran, menyusui dan sebagainya. Tapi kalau konteks pembahasan dalam ayat ini, ternyata kabad itu maknanya tidak semua manusia, tapi mereka yang akan mendapatkan kesulitan, kesusahan adalah mereka yang menggantungkan dirinya bukan kepada Allah, tapi menggantungkan dirinya kepada sesuatu, termasuk kepada benda. Maka yakinilah kalau orang menggantungkan diri kepada makhluk, menggantungkan diri kepada benda, itu hanya akan membawa kesusahan. Ya, susah hirup nanti gitu. Ya, gitu. Bahkan terakhir Bapak Ibu ya, bahkan sampai ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, ya, orang itu ketika hidupnya dia suka menggantungkan diri kepada benda. Ya, sebutnya jimat lah gitu ya. Dia menggantungkan sama jimat. Itu ada yang ketika di akhir hayatnya, ketika menjelang wafatnya hese gitu. Ya, ada jamaah yang nanya, Ustaz, apakah orang yang kesulitan ketika menjelang wafat itu gara-gara jimatna gitu? Ayeuna lamun jimatna dipicieun gampang moal mautna gitu. Ya, maka saya katakan bahwa bisa jadi sulitnya dia meninggal itu bukan karena jimat, Pak. Bukan karena jimat. Ya, tapi orang itu memang disusahkan gitu. Orang itu mengalami kesusahan ya karena benda-benda itu. Ya, tapi bukan semata-mata karena jimat itu. Karena gini, apakah malaikat maut kemudian tidak jadi mencabut nyawa orang itu gara-gara orang itu punya jimat? Nyalamun gitu mah tuh pakai jimat teh sadayana ngarah teu maut. Ya kan tidak begitu. Ya, memang takdir dia ketika dia menjelang wafat itu dalam kondisi dia sulit gitu. Nah, sulit yang dia lakukan, kesulitan menghadapi kematiannya itu ya bisa jadi karena penyebab dosa yang dia lakukan. Apa dosanya? Salah satunya bisa jadi itu gitu. Ya. Gitu ya, Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita membahas kaitan dengan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi ada dua makna, ada makna secara umum, ada makna secara khusus dalam konteks pembahasan ayat. Ya, itu yang tadi saya jelaskan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an sehingga kita semakin cinta dengan Al-Qur'an. Ya, saya kira itu ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oh, ada Bang. Ya, jadi gini, para ulama itu ada yang menafsirkan ayatnya atau kalimatnya hanya tersendiri gitu. Jadi beliau menafsirkannya ya fi kabar saja. Kabar itu artinya kesusahan. Dia tafsirkan kesusahan itu dengan makna yang tadi, ya, bahwa ketika dia dalam kandungan dia susah, ketika dilahirkan dia dalam kondisi susah, bahkan dalam kehidupan yang dia jalani juga dia susah gitu. Sehingga memahami ayatnya secara umum gitu. Nah, itu tidak salah, ya, tidak salah. Dan itu kita alami, ya, kita alami bahwa dalam kehidupan dunia ini, ya, kita mengalami bagaimana kesusahan dan kesulitan. Nah, kalau kita pahami secara umum ini, apakah kesulitan ini sifatnya menetap begitu ya, terus-menerus hadir, atau sifatnya temporer? Gitu. Maka dalam kehidupan dunia ini segala sesuatu itu berpasangan, Pak. Wa min kulli zaujain, ya, segala sesuatu wa min kulli khalaqna zaujain, kami ciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ya. Kalau ada kesulitan berarti ada kemudahan. Kalau ada kaya, ada miskin, ada hitam, ada putih, ya. Ada tanjakan pasti aya pudunan. Makanya kalau Bapak pakai sepeda gitu ya, ketika kita pakai sepeda, ya, kita senangnya itu kalau ada tanjakan atau kalau ada pudunan. Kalau ada pudunan gitu ya. Kalau si kabayan mah senengnya teh lamun aya tanjakan, Pak. Ya, mun aya tanjakan seneng bahagia, nah bakal aya pudunan gitu.
Sekabayana begitu. Ya. Nah, jadi kalau dalam makna kesusahan dalam makna umum artinya memang bahwa hidup ini kesusahan itu tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Ya, kadangkala kita mengalami kesulitan, tapi kadangkala kita mengalami kemudahan, ya. Kadangkala senang, kadangkala susah, kadangkala bahagia, kadangkala sedih. Itulah kehidupan dunia. Ya, itu kalau maknanya secara umum. Sedangkan kalau dari aspek siyakul kalam, susunan kalimat ayat ini, itu memang secara spesifik ayat ini tuh sedang membahas siapa? Sedang membahas orang-orang musyrik di zaman Nabi. Ya, orang-orang musyrik di zaman Nabi itu mereka kan tidak percaya akan hari kebangkitan. Ya, mereka tidak percaya akan hari kebangkitan, bahkan kemudian mereka menduakan Allah. Ya, sehingga mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala gitu. Maka Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan kesyirikan mereka, ya, gitu. Nah, Allah turunkan ayat ini ingin memberikan penjelasan kepada mereka bahwa perbuatan atau perilaku yang mereka lakukan itu hanya akan menambah kesusahan bagi diri mereka, gitu. Ketika mereka menyembah berhala, menyembah patung, satu membawa kesusahan bagi dalam hidup mereka, karena mereka mau pergi saja kudu ka dieu heula gitu. Eta teh nyusahkeun gitu. Ya. Silakan nanti baca dalam kitab sirah, ya, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu orang jahiliyah, Pak. Mereka mau pergi kemana mereka mau pergi saja, itu harus izin dulu sama patung mereka gitu. Harus izin gitu. Ya. Mereka ingin tahu ini untung atau rugi, ini minta dulu ke sini gitu. Kan nyusahkeun hirup eta teh. Ya. Nah, mereka akan mengalami kesusahan di kehidupan dunia, apalagi nanti di kehidupan akhirat. Jadi konteks ayat ini kalau secara spesifikasi, secara khusus dia berbicara tentang orang-orang musyrik di mana mereka menyusahkan hidup mereka baik dalam kondisi hidupnya ketika di dunia karena mereka menyembah patung, berhala dan sebagainya. Kemudian mereka akan mengalami kesusahan, kesulitan nanti ketika di akhirat. Jadi konteksnya ya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan tafsir surat Al-Balad ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat, dan nanti kita akan lanjutkan ayat kelima dan ayat yang ketujuh dan seterusnya begitu, ya. Bagaimana Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia itu Allah berikan modal, Allah berikan potensi, Allah berikan sesuatu kepada dirinya, tapi seringkali justru malah menimbulkan kesombongan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian mengenai tadabbur surah Al-Balad bersama Ustaz Indra Hafizahullah Ta'ala. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat baik bagi dia maupun yang amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillah.